Makna tersirat sindiran Presiden Jokowi kepada Nasdrun. Sasaran tembak sesungguhnya lebih mengarah kepada Anies Baswedan yang diibaratkan oleh Presiden Jokowi seperti calon pilot yang terlalu mengobrol janji hanya demi sebuah ambisi. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Ya jelas itu sindiran terutama kepada partai-partai koalisional pemerintah yang kemudian mengusung tokoh yang secara diametral berseberangan dengan Jokowi. Jokowi itu kan tentu memastikan bahwa siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres adalah all Jokowi's man. Ternyata dari pidato singkat itu berdurasi 12 menit, ini adalah sebuah pidato yang sangat-sangat menghujam Nasdem kayaknya gitu. Ada perusahaan airline ingin memilih pilot. Ada dua calon. Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Sudah diberi kelas bisnis semuanya, kemudian tiketnya di diskon. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal. Yang dianggap sembarangan milih pilot untuk dipilih sama rakyat itu kayaknya Nasdem. Membaca makna tersirat pernyataan Presiden Jokowi ketika ia menyindir Partai Nasdrun di acara ulang tahun Partai Golkar. Ada yang unik memang dari sosok Presiden Jokowi. Karakternya memang terlihat santai dan tenang dalam menyikapi suatu persoalan. Namun sekalinya ia menanggapi persoalan tersebut, apa yang ia sampaikan akan langsung menghujam dan seolah-olah menghabisi semua pihak yang dianggap menjadi duri bagi masa depan bangsa ini. Karakter Presiden Jokowi yang sulit ditebak inilah yang membuat beliau begitu sulit dikalahkan oleh lawan-lawannya. Makanya tidak heran jika lawan Presiden Jokowi akan menggunakan segala cara termasuk fitnah untuk menyerangnya dan untuk membuncang kestabilan politik negara yang dipimpinnya. Kembali ke topik awal. Pernyataan Presiden Jokowi pada acara hari ulang tahun Partai Golkar yang dihadiri seluruh petinggi partai politik beberapa waktu lalu nampaknya begitu menghujam para kadrun dan simpatisan Partai Nasdrun sebagai partai pengusung Anies Baswedan. Meskipun Surya Paloh telah memberikan pernyataan bahwa dia dan partainya tidak merasa tersinggung dengan pernyataan Presiden Jokowi, namun kenyataannya para kadrun dan Nasdrun sebagai pendukung Anies memang terlihat begitu tersinggung dengan ucapan Presiden tersebut. Memang Presiden tidak secara tegas menunjukkan sindirannya kepada Nasdrun, tapi kita tahu kebiasaan Presiden Jokowi ketika menyampaikan pernyataan memang selalu menggunakan bahasa-bahasa tersirat sehingga ucapannya seolah-olah mengandung kata yang multitafsir dan bisa diterjemahkan secara berbeda oleh para pendengarnya, seperti ketika ia berbicara pada puncak acara hari ulang tahun Partai Golkar kemarin. Pernyataan Presiden Jokowi memang jelas sedang menyindir Partai Nasdrun yang dianggap telah arogan dan tidak berpikir panjang ke depan ketika partai besutan Surya Paloh tersebut mengusung sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Sindiran Presiden Jokowi memang jelas ditujukan kepada Nasdrun, namun ada beberapa ucapan Presiden Jokowi yang memang mengandung multitafsir sehingga menjadi pembicaraan banyak orang, yaitu ketika beliau bercerita tentang dua sosok calon pilot yang mana kedua calon pilot tersebut masing-masing menyampaikan gagasannya. Pilot pertama menyampaikan hal yang realistis, yaitu mematuhi hukum penerbangan internasional sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam dunia penerbangan. Sementara calon pilot yang kedua, dia banyak mengobrol janji manis yang bahkan janjinya tersebut sangat tidak masuk akal untuk dilakukan. Ketika Presiden Jokowi menyampaikan cerita ini, tentu saja pikiran
kita akan langsung teringat pada sosok Anies Baswedan, yang mana ketika dia maju dalam pertarungan Pilgub DKI Jakarta, selain dia menggunakan cara kotor untuk memenangkan pemilihan seperti mengusung politik ayat dan mayat, dia juga sangat banyak mengobrol janji-janji manis ketika kampanye. Namun ketika dia menjadi gubernur hingga selesai masa jabatannya, janji manis tersebut hanyalah tinggal janji, dan realisasinya sangat jauh dari apa yang dia janjikan kepada masyarakat DKI. Kita masih ingat dengan jelas debat fenomenal calon gubernur DKI Jakarta kurang lebih 5 tahun silam, yang mana Basuki Cahayapurnama atau Ahok secara tegas mempertanyakan program Anies Baswedan yang dinilai sangat tidak masuk akal untuk bisa dilaksanakan. Bahkan Ahok secara berani mengatakan kalau program-program yang dijanjikan seharusnya realistis dan tidak perlu berbohong kepada rakyat hanya demi ambisi untuk memenangkan pemilihan. Untuk rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak, mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? DP itu salah satu beban. Sebagai contoh, rumah harganya 350 juta misalnya. Dia harus membayar DP, sebutlah 52 juta. Itu bukan angka yang kecil. Dan di sini kemudian kami datang dengan solusi, memberikan DP 0 rupiah. Tadi misalnya, janji saya adalah DP 0 rupiah. Saya nggak janji di bawah 2 juta, 3 juta, nggak pernah. Selalu janjinya ada DP 0 rupiah. Banyak sekali tawaran-tawaran rumah dengan harga yang bisa terjangkau oleh warga penghasilan 7 juta ke bawah. Nah, ini yang kita sasar oleh warga penghasilan 7 juta ke bawah. Nah, ini yang kita sasar. Saya anggap orang mau jual rumah nih, Bapak Ibu mau jual rumah 300 juta. Ini ada 1 juta anak muda butuh rumah nih. Terus saya pemerintah pengen nolong dia, supaya dia nggak usah DP, nggak usah bunga. Kalau 350 juta kali 1 juta rumah, 350 triliun. Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud gitu loh. Baik. Jadi ngomong gampang, banyak yang mau jual rumah, nggak ada duit beli. Pilihannya sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok, Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung, untuk kredit. Pilihannya sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Nah, yang di bawah UMP dengan program rumah susun sewa. Makanya solusi saya adalah yang gaji 3 juta, udah tinggal dirusun kami subsidi deh seumur hidup. Yang di atas 10 juta, kita baru jual ke mereka gitu. Itu ada keberpihakan, solusi banyak sekali muncul. Solusi misalnya begini, pemerintah bisa menanggung bunganya, bisa sekali. Bahkan peraturan Gubernur BI mengizinkan bila ini adalah program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi problem di sini adalah keberpihakan. Begitu berpihak, solusi Pak banyak Basuki sekali. terakhir. Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga. APBN 2000 triliun. Kalau buat beli 1 juta rumah 350 triliun, Baik. ini mau bangun apa lagi kita untuk Saya rumah? ingatkan. Terus orang bisa jual lagi di rumah. Enggak, Udahlah, saya kira solusi yang kami berikan. Baik. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya masih ngomong jujur aja. Pak Basuki. Kita semua tentu masih ingatkan dengan debat fenomenal ini, di mana semua janji manis Anies Baswedan ketika kampanye semuanya mengandung unsur yang tidak realistis dan sangat mengadi-ngadi, seperti calon pilot yang diibaratkan oleh Presiden Jokowi. Namun meskipun begitu, bukan Anies Baswedan namanya kalau tidak pandai merangkai kata untuk mengelabuhi rakyat akan janji yang tak mampu diwujudkan olehnya. Dia mengatakan janjinya hanya DP 0 rupiah dan dia tidak pernah berjanji DP 0 rupiah tersebut untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah 4-3 juta. Padahal debat fenomenalnya dia jelas mengatakan DP 0 rupiah disasarkan kepada masyarakat yang berpenghasilan di bawah 7 juta. Pertanyaannya, apakah warga yang gajinya di bawah 4 dan 3 juta bukan termasuk warga yang berpenghasilan 7 juta ke bawah? Inilah sesungguhnya pembodohan publik yang luar biasa yang dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menipu warga DKI Jakarta supaya mau memilihnya sebagai gubernur mereka. Dan ini hanya salah satu saja yang coba kita kupas tentang kebohongannya dalam mempengaruhi masyarakat supaya memilihnya. Kalau kita mau kupas semuanya, tentu akan membutuhkan durasi video yang berhari-hari karena saking banyaknya kebohongan-kebohongan yang dia lakukan untuk meraih kekuasaan. Maka inilah makna sesungguhnya sindiran Presiden Jokowi yang mengibaratkan calon pemimpin dengan calon pilot yang lebih mengumbar janji, yang mana janji manisnya itu sungguh tidak masuk akal bisa dilakukan oleh calon pilot tersebut.